Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Salwardani, NIM E 2019-2428. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang faktor penghambat dalam negeri, yaitu pertambahan penduduk dan pemilihan teknologi. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pertambahan penduduk adalah dalam pemilihan teknologi yang tepat guna untuk pembangunan. Teknologi akan berpengaruh terhadap tingkat produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan teknologi tinggi bersifat padat modal, yang artinya membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan penggunaan teknologi yang lebih rendah. Ini merupakan pilihan yang sulit bagi negara berkembang, apakah memilih memaksimalkan penggunaan teknologi atau memaksimalkan penyediaan lapangan kerja, karena keduanya tidak dapat sejalan dengan kondisi penduduk yang padat. Selanjutnya, pertambahan penduduk dan kebutuhan pangan. Pertambahan jumlah penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan pangan, artinya meningkatkan produksi bahan makanan. Sampai saat ini, banyak negara berkembang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Akibatnya, masih harus mengimpor bahan makanan yang mereka butuhkan. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan. Yang selanjutnya, perkembangan penduduk dan neraca pembayaran. Masalah pertambahan penduduk juga berimbas pada kegiatan ekspor-impor dan neraca pembayaran negara berkembang. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambahan jumlah penduduk adalah mengurangi jumlah ekspor dan menambah jumlah impor. Akibatnya, karena jumlah impor lebih banyak dari ekspor, maka negara mengalami defisit neraca pembayaran. Yang selanjutnya, dualisme. Salah satu ciri negara berkembang adalah perekonomiannya yang bersifat dualistis. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu kegiatan ekonomi modern dan kegiatan ekonomi tradisional. Dualisme yang ada di negara berkembang, terutama sosial dan teknologi, menimbulkan mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sumber daya yang ada tidak dapat digunakan secara efisien. Dan yang terakhir, lingkaran perangkap kemiskinan. Lingkaran perangkap kemiskinan disebabkan ketidakmampuan untuk menggerakkan tabungan yang ada, kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal, taraf pendidikan, pengetahuan, dan kemahiran masyarakat yang masih rendah. Ketiga faktor tersebut menjadi penghambat terciptanya pembentukan modal dan perkembangan ekonomi yang pesat di negara sedang berkembang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.